Bismillahirrahmanirrahim. Ad-Durus Al-Arabiyah, karangan dari Syekh Mustafa Al-Ghalayaini, lil Madaris Al-Ibtidaiyah, untuk sekolah-sekolah tingkat dasar. Al-Silsilatul Ula, ini seri yang pertama, ada 4 jilid teman-teman semua. Mari kita coba lihat sekilas-sekilas apa saja sih isinya ya. Hampir sama dengan Nahwul Wadhih ya buku ini. Tuh begitu. Nah begitu. Nah, ini cukup panjang, ada sekitar 600 halaman, subhanallah. Ini baru buku pertama ya. Nanti teman-teman semua kalau mau nanti ada buku yang seri kedua untuk mutawassitin. Untuk mutawassitin mana nih? Nah ini dia. Untuk sekolah tingkat menengah. Nah ini nanti sama sesuaikan di daerah sampean itu yang termasuk mubtadi di dalam segi belajar bahasa Arab itu kelas berapa gitu. Nah ini perlu penelitian dulu di lembaga antum ya. Jangan langsung langsung aja kasih ini, jangan, kasihan ya. Kasihan santrinya mas. Langsung sama cap, itu pakai buku ini aja yo, kasihan. Baik. Kita baca prakatanya dulu ya. Ad-Durus Al-Arabiyah, pelajaran-pelajaran bahasa Arab, lil Madarisi Al-Ibtidaiyati, untuk sekolah-sekolah dasar. As-Silsilatul Ula, seri yang pertama atau rangkaian pertama. Ta'lif, susunan Syekh Mustafa Al-Ghalayain, mutawaffa sanata, yang beliau meninggal pada tahun 1364 atau 1944 Masehi. Ini saya belum lahir nih. Juz pertama cetakan dari Darul Kutub Al-Ilmiyah. Kalimatun nasyir, ini sambutan dari penerbit. Bismillahirrahmanirrahim. Tu'tabaru kutub Syekh Mustafa Al-Ghalayain rahimahullahu ta'ala min afdhalil kutub at-ta'limiyyah allati wudi'at fi qawaid al-lughah al-arabiyyah. Kitab-kitab Syekh Mustafa Al-Ghalayain yang berisi tentang konten-konten belajar bahasa ya, khususnya terkait dengan pendidikan bahasa Arab, itu dianggap kitab yang cukup bagus, afdhal ya, kitab yang bagus banget lah kalau sampean belajar bahasa Arab dari kitab beliau. Nah makanya saya juga suka dengan Syekh Mustafa Al-Ghalayain karena beliau juga punya buku yang lainnya bang, Jami'ud Durus. Ini lebih tebal lagi tuh Jami'ud Durus. Maksudnya materinya tuh lebih tinggi lagi. Kemudian nanti beliau punya buku sebuah sastra ya. Bahasanya versi dengan nasihat-nasihat dan akhlak, berbentuk semacam prosa begitu kalau nggak salah. Namanya Izzatun Nasihin. Kalau sampean pernah mendengar kalimat seperti ini, bahwa pemuda adalah pemimpin pada masa yang akan datang. Syubbanul yaum rijalul ghad, itu pemuda hari ini pemimpin yang akan datang. Itu kalimat dari Syekh Mustafa Al-Ghalayain. Taib. Wa dzalika lima tamayyazat bihi min husnit tabwib wa diqqatit ta'bir wa salasatil uslub wa wuduhil ibarah. Apa yang menjadi kriteria keistimewaan dari kitab-kitabnya Syekh Al-Mustafa Al-Ghalayain? 1, tata tertib babnya itu yang bagus ya. Wa diqqatit ta'bir, dan dalamnya, lembutnya ungkapan-ungkapan yang beliau gunakan. Wasalasatil uslub, dan sebuah susunan bahasa yang apa? Salasil itu. Salasil itu yang berkesinambungan, nyambung begitu bang. Wuduhil ibarah, dan jelasnya ungkapan-ungkapan. Nanti bisa anda rasakan nanti pas contoh-contohnya ya. Ma'al akhdi bi'ainit ta'bir, bi'aini i'tibar, disertai dengan pokok ungkapan mustawa tulab, yang itu disesuaikan dengan tingkatan dari murid yang mempelajarinya. Al-muwajjahati ilaihim,
hadhil kutuba fi kaffatil marahili at-ta'limiyah. Yang itu nanti sangat cocok untuk disesuaikan dengan level pendidikan dari santri tersebut. Min ibtida'iyatin wa i'dadiyatin mutawassitati wa tsanawiyah. Yang itu nanti akan disesuaikan dengan level dari pendidikannya. Jadi buku-buku beliau itu saking istimewanya, kalau mau cari buku ya, yang dijadikan sebagai modul pembelajaran dan disesuaikan dengan kondisi santrinya, umurnya, kemampuannya juga, itu bagus. Ada beliau begitu lengkap lah. Bisa dibilang begitulah ya. Istimewa, susunannya bagus. Ibaratnya juga jelas, ungkapan-ungkapan, kata-kata yang beliau gunakan. Wa qad irta'aina an nu'ida tab'a hadhil kutub bi hillatil jadidah. Saya ulang kembali ya. Wa qad irta'aina an nu'ida tab'a hadhil kutub bi hillatil jadidatin wa ikhrajan faniyyin mutqanin hikmatan litullabina al-'izza. Kami sarankan, ini irta'aina itu bisa diartikan dengan memikirkan, mempercayakan, mempertimbangkan untuk mencetak ulang buku dari milik beliau dengan cetakan baru yang memiliki tampilan yang baru, yang itu gampang dan enak bagi santri-santri, agar hal ini bisa membantu santri itu belajar. Oke. Takhlidan itu artinya di sini pengabdian, pengekalan, peringatan, perayaan. Kita pakai cara untuk mengingat gitulah, mengingat, untuk memperingati, atau untuk menjadi apa ya, bisa dibilang cetakan buku ini di samping untuk membantu santri juga untuk mengingatkan kita, merayakan kita, biar kita kenal siapa itu Syekh Mustafa Al-Ghalayain. Fanadha'u baina yadayka ayyuhat talibul aziz. Ini kami serahkan nih buku ini kepada antum. Hadzal kitab Ad-Durusu Al-Arabiyyatu, kitab yang berjudul Al-Durus Al-Arabiyyah lil marhalatil ibtidaiyah, untuk level dasar. Jadi kitab Syekh Mustafa itu ada di berbagai macam jenjang. Nah, untuk buku yang akan kita pelajari ini khusus untuk pemula. Wa huwa fi arba'ati ajza'in majmu'atin fi mujallidin wahidin. Ini ada di 4 jilid yang tersusun, ada 4 bagian yang tersusun di satu buku jilid ya. Saya dulu suka dengan kitab Jami'ud Durus, kemudian ada buku yang lebih kecil lagi itu berwarna hijau. Amilina ayyalqa hadzal amalu istihsanan minat tullabi wal mudarrisina ala sawa wallahu waliyut taufiq. Dan kami berharap agar percetakan buku ini menjadi amal baik, agar mereka, para santri dan guru ini, mengambil baik dari apa yang kami lakukan ala sawa secara keseluruhan. Wallahu waliyut taufiq. Dan Allah adalah zat yang maha kuasa di dalam memberikan taufiknya. Darul Kutub Al-Ilmiyah, cetakan Darul Kutub Al-Ilmiyah, Beirut di Lebanon. Saya suka ya, dari dulu suka dengan cetakan Darul Kutub ya. Kalau dari segi uang banyak, pengen punya perpustakaan gede begitu, yang berisi buku-buku Darul Kutub semua dari awal sampai akhir, dibeli aja semua, taruh di situ sebagai perpustakaan besar ya, siapapun boleh masuk dan mengaksesnya. Dulu pernah saya masuk di perpustakaannya IAIN Sunan Ampel Surabaya, sekarang menjadi UNISA, Universitas Islam Sunan Ampel Surabaya. Gedenya bukan main waktu itu ya, subhanallah. Baik teman-teman sekalian, berikut ini adalah kita lihat jamnya, masih ada waktu sebelum kita nanti masuk kelas. Tarjamatul Musannif, biografi, terjemahan sang penyusun, yaitu Syekh Mustafa Al-Ghalayain.
Beliau lahir di tahun 1303 Hijriah dan beliau wafat di tahun 1364. Berarti umur beliau itu ada 61 tahun. Subhanallah, umur saya 38. Kalau dibandingkan dengan umur beliau berarti ada 2 ditambah 30. 2 ditambah 20 ya, ditambah 1 lagi. 23 tahun lagi kalau mau seperti beliau. 23 tahun, Masya Allah. Nah, kelahiran beliau di tahun 1888 dan beliau meninggal di tahun 1944. Nah, kalau kelahirannya dengan saya berarti selisihnya saya lahir 1986. Berarti hampir 40 tahunan dah ya. Setengah abad baru saya lahir itu. Masya Allah. Huwa Mustafa, namanya adalah Pak Mustafa. Mustafa Ibnu Muhammad, putra dari Muhammad Salim Al-Ghulayaini. Syairun minal kutab il khutaba. Seorang penyair dari kutab. Kutab itu kalau nggak salah tempat untuk buku-buku ya, khutbah, khotib-khotib yang ada. Min a'dha'i majma'il ilmi al-arabi, yang merupakan salah satu anggota dari Majma' Ilmi al-Arabi. Majma' itu komunitas ilmu-ilmu bahasa Arab. Jadi Syekh Mustafa ini seorang penyair dari kutab. Mari kita coba cari kata kutab. Kutabun, biar kita nggak salah ya. Kutabun. Katibun, kutabun. Seorang penyair dari sekolah khutbah, para khotib-khotib. Min a'dha'i majma'il ilmi. Majma', kita coba cari arti majma'. Tadi ada itu majma' ilmi itu. Institut Arabi, mauliduhu wafatuhu bi Beirut. Beliau lahir dan meninggal di Beirut. Daerah mana Beirut ya? Libanon ya. Ta'allama biha, beliau belajar di situ, wa bi Misr dan di Mesir. Wa tatalamma dzali Syekh Muhammad Abduh. Beliau ini muridnya Syekh Muhammad Abduh, seorang pakar pendidikan ya. Syekh Muhammad Abduh beliau meninggal di 141320. Jadi 20 tahun sebelum meninggal beliau umur 40 ya. Walamma kana ad-Dustur al-Utsmani asdaru majalatan Nibrus sanataini. Ketika Dustur Utsmani, walamma kana Dustur Utsmani, walamma kana as-Dustur Utsmani asdaru majalatan Nibrus. Di saat konstitusi Utsman atau pemerintahan Utsmaniyah ini menerbitkan majalah An-Nibrasu selama 2 tahun di Beirut, di kota Beirut. Wa wudhifa fiha ustadzan lil arabiyyah, dan mencari seorang pegawai yang mengerti tentang bahasa Arab. Fil madrasati as-sultaniyati 4 sanawat, selama 4 tahun. Wa uyyina khatiban, jadi beliau ditugaskan menjadi pegawai, menjadi ustadz bahasa Arab di sekolahan pemerintahan selama 4 tahun. Wa uyyina khatiban lil Jaisyir Rabi al-Utsmani, dan menjadi seorang khatib untuk tentara angkatan keempat di Utsmani fil harbil amatil ula, pada peperangan umum yang pertama. Fasahibahu min Dimashqin mukhtaraqan lis-Sakhra ila tir'ati Suwaisi min jihati Ismailiyah, wa khadara al-ma'rakata wal hazimah, wa 'ada ila Beirut mudarrisan, wa ba'da al-harbi aqama muddatan fi Dimashq wa tatawwa'a lil 'amali fi jayshihi al-arabi, wa 'ada ila Beirut fa'tuqila bi tuhmati ishtiraki fi muqtal As'ad Bik al-ma'ruf
بمدير الداخلية سنة 1922 وأفرج عنه فرحل إلى شوق الأردن فعهد إليه أميرها الشريف عبد الله بتعليم ابنه فمكث مدة وانصرف إلى بيروت فنصب رئيسا للمجلس الإسلامي فيها قاضيا syar'iyyan ila an tufiya. Nah, ini perjalanan hidup beliau. Jadi mondok atau sekolah di sekolah khatib di Institut Bahasa Arab, nah, hidup dan meninggal di Beirut. Jadi dia wafat, makam beliau ada di Beirut sana ya. Belajar di Beirut dan di Mesir. Beliau menjadi murid, salah satu murid daripada Syekh Muhammad Abduh, pakar pendidikan. Nah, di saat ada pemerintahan Utsmani, Turki Utsmani berarti ini ya, mengeluarkan sebuah buku lah. Beliau ini dia akan menjadi pegawai yang khusus menjadi ustadz bahasa Arab di sekolahan pemerintahan selama 4 tahun, dan beliau ditunjuk menjadi khatib bagi tentara selama berapa tahun ini? Oh, pada peperangan pertama. Fasahibahu minat Dimashq. Beliau mengikutinya dari Damaskus Mukhtaraqan as-Sakhra. Beliau melewati padang pasir ila tir'ati Suez. Beliau melewati perjalanan dari padang pasir Sakhra ya. Sakhra sampai melewati terusan Suez. Min jihati Ismailiyah, dari arah Ismailiyah. Wa khataral ma'rakata wal hazimata. Dan beliau juga hadir ikut perang. Apa artinya hazimah itu? Peperangan dan kekalahan ya. Ya, Masya Allah. Wa anta ila Beirut, beliau setelah menjadi seorang pegawai ustadz di sana sebagai profesor, menjadi khatib bagi tentara, memotivasi ya, kayak menjadi motivator begitu, pemanas hati dari tentara. Kemudian beliau balik ke Beirut, melewati apa? Melewati Sakhra, padang pasir kalau nggak salah nih Sakhra ini. Sahara ya, padang pasir. Padang pasir sampai ke terusan Tir'atis Suez, terusan Suez dari arah Ismailiyah, dan datang mengikuti peperangan dan kekalahan juga. Wa ada ila Beirut, balik ke kota kelahirannya, menjadi seorang guru. Wa ba'dal harbi aqama muddatan fi Damashq. Dan setelah peperangan beliau tinggal di Damaskus, Syria. Wa tata'a al-amal fi jaysh al-Arabi, dan beliau ikut-ikut membantu di bagian ketentaraan. Tawa'a itu kita bisa artikan dengan memberikan sukarela dinas ya, kayak kerja militer begitu di ketentaraan. Wa ada ila Beirut fa'tuqila bituh matil ishtiraki fi Muqtal As'ad. Fa'tuqila, dan beliau ditahan sebentar, bituhmat ishtiraki fi Muqtal, untuk ikut serta di dalam peperangan As'ad Bek. Bituhmat itu artinya tuduhan ya, atau menolak tuduhan dengan bukti. Fa'tuqila bituhmatin, beliau ditahan karena ada tuduhan ikut di dalam peperangan Muqtal As'ad Bek al-ma'ruf bimudirid dakhiliyah. Wa ufrija, dan beliau dibebaskan kayaknya. Afroja yufriju, beliau bebas ya. Farohala, dan beliau akhirnya melanjutkan ila syarqil Urdun, daerah Urdun bagian utara. Fa'ahida ila amiruha, kemudian beliau ahida itu berjanji kepada ahida, menepati. Lebih amannya berarti setelah beliau ditahan di tentara itu,
di kegiatan itu yang ditahan di Beirut itu. Wa'ada ilal Beirut, dan beliau ditahan karena ada tuduhan beliau ikut perang. Akhirnya beliau dibebaskan. Ya, beliau sampai pernah dipenjara juga ya. Ke Urdun dan berjanji kepada Raja Urdun Syarif Abdullah untuk mengajari anaknya. Famakatha muddatan, beliau tinggal sejenak dan akhirnya beliau balik lagi ke Beirut. Fanussiba ra'isan. Fanussiba artinya nusiba di sini adalah pakai tasdid boy. Tanassaba naik, nasbun dibangsakan lah bahasanya itu ya. Diangkat pangkatnya. Fanusiba ra'isan, beliau diangkat menjadi seorang kepala di Majlisul Islam Via. Wa qadhiyan, menjadi seorang qadhi syar'iyan, seorang hakim agama, ila antu via, sampai beliau meninggal. Min kutubihi nadharatu fil lughati wal adab, di antara karangan beliau adalah nadharatun fil lugha wal adab, teori penelitian dalam bahasa dan adab. Wa'idatu nasyin, ini buku yang saya jelaskan tadi, kitab nasihat untuk para anak-anak yang baru tumbuh. Wal babul khiyar fi siratin nabil mukhtar, mutiara-mutiara pilihan di dalam kisah Nabi Muhammad. Risalatun ikhtisaraha min kitabi khiyaril maquli fi siratir rasul, yang buku itu diambil dari buku Khiyarul Maqul, ucapan-ucapan pilihan dalam kisah Nabi. Wal Islamu, dan buku Islam Ruhul Madinah adalah jiwanya Madaniyah. Al-Islamu Ruhul Madaniyah, Islam adalah jiwa modern. Firraddi ala Karomur, untuk buku ini untuk menjawab balasan dari Karomur. Saya tidak tahu Karomur itu siapa. Wa nadharatun fi kitabis sufur wal hijab, buku-buku tentang sufur. Apakah ini safar atau rikhlah itu atau yang lain? Kita lihat ya. Ya, bisa dibilang buku guide buat apa? Bertamasya, jalan-jalan. Bekas pada kulit dan yang lainnya. Wal hijab, dan tirai. Wathariyal mudiyatu fi durusil arudiyah. Ini judul buku ya. Thariyun. Kekayaan mudiyah. Athariyul mudiyyu, ya, mudiyyu. Kekayaan yang tajam di dalam pelajaran bahasa Arab. Urijaz zuhur majmu'u maqalatil lahu. Ini urihuz zuhra, uriju. Roja yuriju. Zuhra tadi matang, di sini diartikan matang. Bunga yang sudah matang itu kali artinya. Bunga yang bersinar. Wes, mantap. Rijalul mu'allaqatil asyrah, para rijal ini nama orang kali. Wa Jami'ud Durus al-Arabiyah, ini yang buku yang saya tahu itu. Jami'ud Durus al-Arabiyah. Jami'ud Durus yang berisi tentang buku-buku kaidah bahasa Arab. Wa Durus al-Arabiyah, dalam pelajaran bahasa Arab lil mubtadi'in, lil ibtida', lil marhatil ibtida', untuk tingkatan dasar. Wawal kitabul ladzi baina aydina, yang ada di tangan antum. Wa durusul arabiyah lil madarisil ibtidaiyah al mutawassithah, pelajaran bahasa Arab untuk
tingkatan persiapan, tingkatan menengah ya. Wa diwanul ghalaya ini, dan diwan itu sama kayak apa sih, diwanun gimana jelasinnya, kayak pustaka gitu loh, kumpulan syair, kayak bisa dibilang kantor juga sih, atau bisa dibilang diwanul ghalaya berarti catatan dari Imam Ghalayan juga bisa. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan dikit aja ya. Nanggung teman-teman semua. Jadi ada kalimat dari penerbit yang beliau menjelaskan bagaimana di sini tentang keistimewaan dari kitabnya Syekh Mustafa Al-Ghalayain ya kan. Dan ini dicetak ini juga dalam rangka mengingat beliau, dan bagus juga buat santri, sehingga beliau kasih penjelasan. Ini ada buku 4 jilid ya. Kemudian di biografinya diceritakan bagaimana riwayat beliau dari lahir sampai juga beliau menjadi seorang pegawai di pemerintahan, ditugaskan menjadi khotib, menjadi motivator. Kemudian beliau sempat ikut perang dan ikut di penjara juga. Dan akhirnya beliau mengajar anak dari raja, dari presiden begitu. Dan kemudian tinggal sejenak, Masya Allah, dan kembali lagi ke Beirut dan menjadi seorang kepala majelis Islam. Selanjutnya menjadi hakim agama di Beirut sampai beliau meninggal. Banyak buku beliau di sini yang saya tahu cukup kenal dekat ya, Jami'ud Durus dan kitab yang tadi itu, kitab Idhatun Nasyi'in. Nah sekarang kita akan membaca Durus Arabiyah, Al-Arabiyah untuk tingkat dasar. Nah, maka dari itu nanggung lah ya, kita usahakan mungkin 3 menit untuk membaca muqaddimahnya nanti, supaya nanti di video berikutnya teman-teman bisa langsung masuk pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatul muallif. Ini sambutan dari penyusun langsung dari beliau. Alhamdulillah limustahiqil hamdi, untuk Allah yang berhak mendapatkan pujian. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Ingat beliau ini seorang penyair ya, seorang penyair dan khotib. Salawat dan salam untuk Tuhan kita, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh para nabi. Wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa alihim wa sahbihim, keluarganya dan sahabatnya. Wa ba'du, setelah membaca bismillah, hamdalah, salawat serta salam. Falamma ra'ayna al-hajjata masatan ila wad'i kutubi fil fununil arabiyyah tusuhila 'alal muallimi wal muta'allim sabilal ifadati wal istifada, amitna ila ta'lifi kitab durusil arabiyyah fi qawaid as-sarf wan nahwi. Setelah saya menyaksikan adanya kebutuhan yang cukup mendesak ya, masa ini artinya masa perlu diartikan teman-teman. Meskipun seakan-akan paham, tapi kalau nggak diartikan kadang maknanya itu kadang nggak pas ya. Akan hajat yang mendesak ya. Ada kebutuhan yang mendesak di dalam untuk menyusun buku-buku dalam bidang bahasa Arab. Tusuhila alal muallim, yang buku-buku itu tusahilu alal muallim wal muta'allim, yang akan bisa memudahkan bagi guru dan murid, sabilal ifadati, sebagai sarana mengambil manfaat dan memberikan manfaat. Amitna ila ta'lifil kitab. Apa artinya coba amida ini? Imadun kan artinya tiang. Kalau amida sendiri apa artinya? Kami bermaksud untuk menyusun buku yang berjudul Ad-Durusul Arabiyyah fi Qawaidis Sharf wan Nahwi, di dalam buku sorab dan nahwu. Jadi kalau sampean ngikuti buku ini ya berarti sampean belajar sorab dan nahwu sekaligus. Wa hadzal kitabu alladzi baina yadayka huwa al-juz'ul awwal min Durusil Arabiyyah lil Madaris al-Ibtidaiyah. Buku yang ada di tangan antum ini merupakan juz yang pertama, atau di video yang Anda lihat ini adalah buku yang pertama minad Durusil Arabiyyah, dari buku yang berjudul Pelajaran-pelajaran Bahasa Arab untuk Sekolah Dasar. Wa qad jaa mustamilan ala muqaddimatin latifah, yang berisi segala hal tentang pendahuluan yang cukup ringan,
fi sharfi wa nahwi, dalam belajar nahwu dan sharaf. Tanasaba sinnatul lab, yang disesuaikan dengan umur dari santri, wa darajata uqulihim, dan disesuaikan dengan kemampuan level penerimaan akal mereka. Wallahul mas'ulu ay yaj'ala amalana khalisan liwajhi innahu khairu mas'ulin. Hanya kepada Allah yang senantiasa diminta, dan kita minta kepada Allah agar menjadikan amal kita ini tulus ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya kepada Allah lah sebaik-baik kita meminta. Beirut tahun 1330 ya. Kalau kita lihat dari wafatnya beliau 1364, berarti 33 ya. 30 ya, berarti 1360 40 kan. 64 tadi, beliau 30, berarti 34 tahun sebelum beliau meninggal ini udah jadi. Lil hijrah, pada bulan hijriah, al muwafiqu ama 1912 al-lil milad, yang bertepatan dengan tahun 1912 Masehi, al-Ghalayaini. Wallahu a'lam bishawab. Jadi teman-teman sekalian, kesimpulannya buku ini akan membantu antum untuk mempelajari nahwu dan sharaf, dan saya suka pelajaran itu ya. Saya sangat suka sekali. Saya berharap sih nanti bisa lanjut S2. Nggak tahu apakah saya akan bergeser ke lembaga pendidikan Al-Quran, karena saya juga mengajar Al-Quran, atau nanti saya lanjut pendidikan bahasa Arab saya juga nanti, entah di Malang atau di Darul Lugha atau di UIN Syarif. Bagi teman-teman yang mau membantu untuk biaya S2 kami, tentu saya sangat berterima kasih. Anda bisa chatting saya di 08123 896 3020. Biayanya sekitar ada yang 27, 29 ya. Kalau di PTIK itu 29 juta. Enggak tahu nih saya bakal ada uang atau enggak, tapi ala kulli hal tidak ada yang bisa menebak kondisi takdir orang kecuali kita mengikhtiarkannya. Maka ikhtiar saya memberikan kesempatan bagi teman-teman yang mau ikut membantu untuk menghubungi saya. Dan saya berterima kasih dan mohon maaf sebelumnya kalau belum bisa membalas kebaikan antum semua. Wallahu a'lam bishawab. Kita lihat sekilas dulu ya, bagaimana materi-materinya tentang i'rab, fi'il mudhari', kemudian fi'il madhi, fa'il, naibul fa'il, kana, maf'ul bi mutlaq, maf'ul ajli, kemudian tamyiz, munada, majrur, tawabi, badal, atof, isim, maksur, mamdud, mangkus, musanna, jama', isim munsharif, ghair munsharif, masdar, isim fa'il, maf'ul. Oke, ada lagi isim kana. Oh, ini sorfnya ya, syarhul huruf 179 4 jilid ya, ini jilid keempat. Oh, ada banyak. Tuh. Nah, kalimat dan kalam, zaman, huruf fi'il isim, madhi, mudhari', ma'lum, majhul, i'rab fi'il madhi, i'rab fi'il amar, i'rab fi'il mudhari'. Ini dasar-dasar ini. Jadi teman-teman sangat cukup bagus sekali untuk antum nanti belajar ya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.